Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Baik, di sini saya dan kelompok saya akan membawakan materi tentang prosedur media dan teknik mendesain media dalam bimbingan dan konseling. Om Swastiastu. Saya Friska Remayanti, NIM 2020 01010105. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prosedur pengembangan media bimbingan dan konseling. Yang pertama, hakikat perencanaan media. Menurut Nur Salim tahun 2013, pengadaan media dapat menggunakan media yang sudah ada yang dibuat oleh pihak tertentu atau produsen media, dan kita dapat langsung menggunakannya. Selain itu, konselor juga dapat membuat media sendiri sesuai dengan kebutuhan. Disinilah diperlukannya perencanaan. Jika kita mempunyai media dengan cara membeli yang sudah ada, kegiatan perencanaan media tidak terlalu banyak dilakukan. Cukup dengan mencocokkan isi materi layanan bimbingan dan konseling yang akan disampaikan dengan media yang tersedia. Berbeda halnya jika kita membuat media sendiri berdasarkan kebutuhan. Dalam hal ini diperlukan analisis terhadap berbagai aspek sehingga media yang dibuat sesuai kebutuhan. Yang kedua, menurut Sadiman DKK tahun 2013, beberapa penjabat orang memiliki media antara lain adalah A. Bermaksud mendemonstrasikannya seperti halnya pada kuliah tentang media. B. Merasa sudah akrab dengan media tersebut. C. Ingin memberi gambaran atau penjelasan yang lebih konkret. Dan D. Merasa bahwa media dapat berbuat lebih baik dari yang bisa dilakukannya, misalnya untuk menarik minat atau gairah belajar siswa. Kriteria pemilihan media Sadiman DKK tahun 2011. Kriteria pemilihan media dikembangkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, kondisi dan keterbatasan yang ada dengan mengingat kemampuan dan sifat-sifat khasnya atau karakteristiknya media yang bersangkutan. Profesor Eli dalam kuliahnya di Fakultas Pasca Sarjana IKIP Malang tahun 1982 mengatakan bahwa pemilihan media merupakan komponen dari sistem instruksional secara keseluruhan. Model atau prosedur pemilihan media Sadiman DKK tahun 2011, tujuan pengelompokan maupun pemilihannya memang berlainan. Karena itu, kita juga tidak perlu heran bila kemudian timbul berbagai jenis cara maupun prosedur pemilihan media. Namun, demikian dilihat dari bentuknya, cara-cara tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 model, yaitu model flowchart yang menggunakan sistem pengukuran atau eliminasi. Dalam pengambilan keputusan, pemilihan model matriks yang menangguhkan proses pengambilan keputusan pemilihan sampai seluruh pemilihan kriterianya pemilihnya diidentifikasi, dan model checklistnya juga menangguhkan keputusan pemilihan sampai semua kriterianya dipertimbangkan. Langkah-langkah perencanaan media. Apa langkah-langkah dalam perencanaan media? Secara umum dapat dirinci sebagai berikut. 1. Identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang kedua, perumusan tujuan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, perumusan butir-butir materi yang terperinci. Yang keempat, mengembangkan alat-alat pengukur keberhasilan. Yang kelima, GBPM, yaitu garis besar pengembangan. Yang ketujuh, merumuskan instrumen dan tes. Yang ke-8, revisi. Prosedur pengembangan media. Perumusan butir-butir materi yang diidentifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Perumusan alat pengukur yang diidentifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. GBPM, menulis naskah media revisi. Tes atau uji coba naskah. Produksi penjelasan. GBPM, yaitu garisan besar pengembangan media. A. Identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Sebuah perencanaan media
didasarkan atas kebutuhan siswa. Dalam bimbingan dan konseling, yang dimaksud dengan kebutuhan adalah kesenjangan taraf perkembangan siswa dalam berbagai aspek pribadi yang telah dicapai. Sekarang ada kebutuhan seyogia menjadi dasar dan bijak dalam membuat media pembelajaran, sebab dengan dorongan kebutuhan inilah media dapat berfungsi dengan baik. Kesesuaian media dengan siswa menjadi dasar pertimbangan utama, sebab hampir tidak ada satu media yang dapat memenuhi semua tingkat usia. Karakteristik siswa juga merupakan salah satu pertimbangan dalam merencanakan media. Karakteristik ini lebih mengarah pada modalitas yang memiliki seseorang. Di antaranya adalah kinestik atau visual dan auditory. Karakteristik siswa kinestik adalah siswa mampu menguasai informasi apabila disibukkan dengan suatu aktivitas. Karakteristik siswa auditory adalah siswa mampu menguasai informasi secara optimal apabila melalui pendengaran. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh teman saya. Nah, yang selanjutnya ada B, perumusan tujuan. Tujuan sangat penting dalam bimbingan konseling. Mengapa demikian? Dengan adanya tujuan, itu akan mempengaruhi arah dan tindakan kita ke depannya. Mengapa demikian? Karena tidak mungkin seorang manusia itu melakukan sesuatu, melakukan tindakan tanpa adanya tujuan. Selanjutnya, dengan adanya tujuan, kita dapat mengetahui apakah target sudah tercapai atau belum. Selain itu, tujuan juga akan menjadi arah pada siswa untuk melakukan sesuatu atau perilaku yang diharapkan. Dengan adanya tujuan yang jelas, maka akan mampu mengetahui sejauh mana siswa mampu mencapai tujuan itu sendiri. Tujuan juga mempunyai ciri-ciri yang baik. Seperti apa sih ciri tujuan yang baik itu? Yaitu yang pertama, jelas. Sudah pasti tujuan itu harus jelas. Yang kedua, terukur. Dan yang terakhir ada operasional. Nah, 3 itu menandakan adalah ciri-ciri tujuan yang baik. Sebagai patokan, seharusnya perumusan tujuan memiliki ketentuan. Nah, ketentuan di sini ada 2. Yang pertama, klien orientasi. Maksudnya, dalam merumuskan tujuan haruslah berpatokan pada perilaku siswa atau konseli, dan bukan perilaku guru BK. Selain itu, perilaku yang diharapkan dicapai harus mungkin dapat dilakukan oleh siswa itu sendiri, dan bukan perilaku yang tidak mungkin dilakukan oleh siswa. Yang kedua yaitu operasional. Maksudnya ialah perumusan tujuan harus dilakukan secara spesifik untuk dapat memudahkan mengukur tingkat keberhasilannya. Tujuan yang spesifik ini berkaitan dengan kata kerja. Nah, kata kerja yang umum akan menghasilkan perilaku atau tindakan siswa yang bersifat umum juga. Nah, sebaliknya, kata kerja yang khusus akan menghasilkan perilaku siswa yang khusus juga. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. C. Perumusan materi titik tolak. Perumusan materi bimbingan dan konseling adalah dari rumusan tujuan. Materi perlu disusun dengan memperhatikan kriteria-kriteria tertentu. Di antaranya ada 5. Yang pertama, sahih atau valid. Materi yang dituangkan dalam media untuk bimbingan dan konseling benar-benar telah berkaitan dengan keaktualan materi, sehingga materi yang disiapkan tidak ketinggalan zaman dan memberikan kontribusi untuk masa yang akan mendatang. Yang kedua itu ada tingkat signifikansinya. Dalam memilih materi perlu dipertimbangkan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, sejauh mana materi tersebut penting untuk dipelajari?
Yang kedua, penting untuk siapa. Yang ketiga, di mana dan mengapa. Dengan demikian, materi yang diberikan kepada siswa tersebut benar-benar yang dibutuhkannya. Yang ketiga ada kebermanfaatan. Kebermanfaatan yang dimaksud haruslah dipandang dari dua sudut pandang, yaitu secara akademis dan non-akademis. Secara akademisnya, materi harus bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan siswa, sedangkan secara non-akademisnya, materi harus menjadi bekal berupa life skill, baik berupa pengetahuan aplikatif, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada learnability. Artinya sebuah program harus dimungkinkan untuk dipelajari, baik dari aspek kesulitannya atau tidak terlalu mudah, sulit ataupun sukar, dan bahan ajar tersebut layak digunakan sesuai dengan kebutuhan setempat. Yang kelima, menarik minat, di mana materi yang dipilih hendaknya menarik minat dan dapat memotivasi siswa untuk mempelajarinya lebih lanjut. Setiap materi yang diberikan kepada siswa harus menimbulkan keingintahuan lebih lanjut sehingga memunculkan dorongan lebih tinggi untuk belajar secara aktif dan mandiri. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mendesain media bimbingan dan konseling. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistematika perencanaan media. Yang A, hakikat perencanaan media. Pengadaan media dapat menggunakan media yang sudah ada, yang dibuat oleh pihak tertentu atau produsen media, dan kita dapat langsung menggunakannya. Selain itu, konselor juga dapat membuat media sendiri sesuai dengan kebutuhan. Disinilah diperlukannya perencanaan. Jika kita memiliki media dengan cara membeli yang sudah ada, kegiatan perencanaan media tidak terlalu banyak dilakukan. Cukup dengan mencocokkan isi materi, layanan bimbingan dan konseling yang akan disampaikan dengan media yang tersedia. Berbeda halnya jika kita membuat media sendiri berdasarkan kebutuhan. Dalam hal ini diperlukan analisis terhadap berbagai aspek, sehingga media yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, langkah-langkah perencanaan media. Apa langkah-langkah dalam perencanaan media itu? Secara umum dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang kedua, perumusan tujuan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, perumusan butir-butir materi yang terperinci. Yang keempat, mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Yang kelima, menyusun garis besar pengembangan media. Yang keenam, menuliskan naskah media. Yang ketujuh, merumuskan instrumen dan tes atau uji coba. Dan yang ke-8, revisi. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Nopik, yaitu penjelasan langkah-langkah perancangan media. Nama saya Imade Indra Wijaya, NIM 2020 01 01 0114. Saya lanjut materinya, yaitu yang A, identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Adanya kebutuhan seyogianya menjadi dasar dan pijakan dalam membuat media pembelajaran, sebab dengan dorongan kebutuhan inilah media dapat berfungsi dengan baik. Kesesuaian media dengan siswa menjadi dasar pertimbangan utama, sebab hampir tidak ada satu media yang dapat memenuhi semua tingkatan usia. Yang nomor 2, perumusan tujuan. Tujuan memiliki ciri, yaitu jelas, terukur, dan operasional. Perumusan tujuan memiliki ketentuan sebagai berikut, yaitu
Yang nomor 1, client oriented, yaitu dalam merumuskan tujuan harus selalu berpatokan pada perilaku siswa atau konseling dan bukan berpatokan pada perilaku guru BK. Yang nomor 2, operasional, yaitu perumusan tujuan harus dibuat secara spesifik dan operasional sehingga mudah untuk mengukur tingkat keberhasilannya. Sekian penjelasan dari saya dan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang C, yaitu tentang perumusan materi titik tolak. Perumusan materi bimbingan konseling adalah dari rumusan tujuan. Materi perlu disusun dengan memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, antaranya yaitu yang pertama, sahih atau valid. Yang kedua, tingkat signifikasi. Yang ketiga, kebermanfaatan. Yang keempat, liability. Yang kelima, menarik minat. Saya juga akan menjelaskan yang D, yaitu tentang perumusan alat pengukur keberhasilan. Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan haruslah diukur apakah tujuan bimbingan dan konseling sudah tercapai atau tidak. Alat pengukur keberhasilan dikembangkan dengan berpijak pada tujuan yang telah dirumuskan dan harus sesuai dengan materi yang disampaikan. Yang perlu diukur adalah 3 pengetahuan, yaitu yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga adalah sikap. Sikap yang telah dirumuskan secara rinci dalam tujuan. Materi lanjutan dari teman-teman saya yang sebelumnya. Di sini saya memperoleh bagian di kelompok saya, yaitu yang E, tentang penulisan garis besar pengembangan media, atau dapat disingkat tentang GBPM. Di mana GBPM ini merujuk pada petunjuk yang dijadikan pedoman oleh para penulis naskah di dalam penulisan naskah suatu program media. Di mana GBPM ini dibuat dengan mengacu pada analisis kebutuhan, analisis tujuan, dan materi untuk tercapainya suatu program media. GBPM biasanya disusun setelah dilakukan penyelesaian topik yang akan dibuat programnya tersebut. Nah, adapun manfaat dari GBPM ini adalah ada 4 manfaatnya. Yang pertama yaitu terjadinya persamaan persepsi. Jika sudah dirancang, maka persepsi-persepsi ini akan bersamaan tentang persepsi A, persepsi B, persepsi C dengan adanya suatu program tersebut. Yang kedua yaitu ada efisiensi. Tidak memerlukan penjelasan yang panjang, tidak rumit, ribet, dan sebagainya. Efektif, atau lebih dikenal itu tepat sasaran. Sudah mengacu pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai untuk tercapainya suatu program tersebut. Yang keempat yaitu ada motivasi dan rekreatif. Di sini menuangkan ide-ide dalam penyelesaian suatu program tersebut. Membuat tabel contoh garis besar pengembangan media GBPM dalam layanan bimbingan konseling. Adapun terdapat 7 layanan yang kami buat, tapi saya menjelaskan 3 dan 4 lainnya teman saya yang melanjutkan. Yang pertama ada layanan orientasi, yang kedua ada layanan konseling, yang ketiga ada layanan informasi. Di sini ada jenis layanan, materi atau masalah, dan juga media yang dibutuhkan, dan juga gambaran ringkasan isi media tersebut. Yang pertama yaitu layanan orientasi, di mana layanan orientasi ini materinya mengacu pada peraturan sekolah. Media yang dibutuhkan yaitu PowerPoint, foto, grafik, dan lain sebagainya yang mengacu pada peraturan sekolah tersebut. Adapun gambaran secara ringkas yaitu
PowerPoint yang berisi tentang peraturan sekolah yang berlaku, misalnya contoh foto siswa yang berperilaku sesuai peraturan maupun yang melanggar peraturan tersebut. Yang kedua itu ada layanan konseling. Materinya konseling tidak mampu berperilaku arektif untuk menolak ajakan teman membolos. Misalnya terjadi di sekolah, siswa A mengajak siswa B untuk melakukan bolos, akan tetapi siswa A tersebut tidak mau mengikuti ajakan siswa B. Medianya yaitu berupa film yang berdurasi pendek tentang perilaku siswa. Adapun gambaran secara ringkas media yaitu seorang siswa yang mampu berperilaku asertif saat diajak membolos oleh temannya. Yang ketiga yaitu ada layanan informasi. Materinya yaitu tidak memahami persiapan ujian. Media yang dibutuhkan kartu ujian itu sendiri. Gambaran ringkasnya yaitu satu kartu berisi atau kegiatan. Contohnya jalan-jalan, belajar seperti biasa, tidur, nonton TV. Ada 40 kartu untuk satu kelompok. Siswa diminta mengelompokkan kegiatan yang mendukung persiapan ujian yang tidak kemudian didiskusikan hasilnya oleh kelompok tersebut. Nah, sekian dari saya. Lanjutan akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Adapun jenis layanan, yang keempat ada jenis layanan informasi, materi dan masalahnya, tata cara pergaulan yang baik, dan media yang dibutuhkan yaitu beberapa simulasi, gambaran dan ringkasan isi media yaitu permasalahan pergaulan yang terjadi. Yang kelima ada jenis layanan yaitu layanan informasi, materi atau masalahnya itu memotivasi mencapai ujian nasional yang baik. Media yang dibutuhkan yaitu film durasi pendek, PowerPoint, ubahan syair lagu. Gambaran dan isi media yaitu motivasi untuk mencapai nilai ujian nasional yang tinggi dan sangat memuaskan. Yang kelima ada layanan informasi, materi atau masalahnya itu motivasi mencapai nilai ujian nasional. Media yang dibutuhkan yaitu PowerPoint dan film durasi pendek. Gambaran atau ringkasan isi media yaitu motivasi untuk mencapai nilai ujian nasional yang baik. Yang keenam ada layanan informasi kelompok. Materi atau masalahnya yaitu tak mampu mengungkapkan masalah. Media yang dibutuhkan yaitu kartu berwarna merah dan kartu berwarna hijau. Gambaran ringkasan isi medianya itu kartu merah berisikan masalah yang dihadapi dan kartu hijau berisi pemecahan kartu yang dikumpulkan. Yang ketujuh ada layanan informasi, materi atau masalahnya yaitu hindari narkoba, dan media yang dibutuhkan yaitu 2 poster, 1 asli dan 1 puzzle. Gambaran atau ringkasannya yaitu poster dipecah-pecah menjadi 8 bagian. Siswa diberikan media untuk disusun dan siswa merangkus poster dan menceritakan tentang poster yang didiskusikan yaitu tentang narkoba.